Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas anime judulnya This Time for Torture Princess, atau bahasa Jepangnya Hime sama Gomon Jikan Desu. Animenya ini nyeritain perjalanan seorang tuan putri yang ditangkap sama pasukan Raja Iblis. Dan setiap hari si tuan putri selalu disiksa buat ngebocorin rahasia kerajaannya. Anjir, bakal sesadis apa nih siksaannya? Oke lah, daripada penasaran kita langsung masuk ke ceritanya aja. Tapi kayak biasa, jangan lupa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa jadi apa cok? Jadi ganteng, ya jadi ganteng. Let's go. Pertama-tama kita dikenalin nih sama Tuan Putri. Namanya kagak tahu, dipanggil Tuan Putri doang soalnya. Dan kita juga diliatin nih sama kekuatan Tuan Putri yang bisa dengan mudah ngalahin monster Cyclops. Setelah monster ini kalah, para pasukan Tuan Putri pada sorak gembira tuh. Anjay, Tuan Putri GG. Sololor pakai nana dong Tuan Putri. Matamu. Cuma mau sekuat apapun Tuan Putri ini, yang namanya apes bisa datang ke semua orang. Ketangkep tuh dia sama pasukan Raja Iblis. Oh ya, BTW Tuan Putri ini punya pedang yang bisa ngomong, namanya Excalibur. Terus datang nih Tortura. Dia ini ketua interrogator yang bakal nyiksa Tuan Putri buat ngebocorin rahasia kerajaannya. Dan gak pakai lama, Tortura ngeluarin alat buat nyiksa Tuan Putri. Tapi walaupun bakal disiksa, Tuan Putri gak bakal dong ngebocorin rahasia sedikit pun. Terus dikasih lihat deh alat buat nyiksa Tuan Putri, yaitu roti bakar. Yah, roti bakar. Siksaan macam apa ini? Lu pikir Tuan Putri bakal kayaknya enak bejir? Tuan Puki, enggak, tadi bercanda doang. Masa komandan perang kegoda sama... Wah, baunya kayak di surga. Tuan Puki, enggak, aku gak bakal kegoda sama... Yakin nih gak mau. Apalagi dicocol bekas semur jengkol gini. Mama, aku gak kuat. Oke, gua ngaku. Karena Tuan Putri udah ngebocorin rahasianya, sekarang Tortura ngasih hukuman lain, yaitu Toast party kaisai yo. Lah malah pesta anjrit. Apaan ini woi? Teler nih pedang lu. Oh, wait. Pedang teler. Peler. Oke, Excalibur sekarang kita panggil Peler aja ya. Lanjut sekarang ke Tortura yang ngasih laporan interogasi hari ini. Dia dikasih tahu kalau Raja Iblis masih belum puas sama informasinya. Jadi Tortura harus lanjut buat nyiksa si Tuan Putri. Lanjut ke besok harinya, beda nih sama kemarin. Sekarang Tortura bawa jarum. Jarum. Tuan Putri dah biasa tarung bos. Gak mungkin tunduk dia sama takoyaki. Kemarin untung aja lu Tuan Putri lagi kencot. Sekarang kagak bakal dia. Tuan Puki, enggak. Jajanan rakyat jelata gini mah sering lihat di kerajaan. Tapi hasilnya gue pengen bejir. Ya udah nih, coba. Dan ya, kalian bisa tebak. Akhirnya Tuan Putri kegoda dan ngebocorin rahasianya lagi. Tapi yang namanya Raja Iblis, dia masih belum puas sama informasi barusan. Tortura harus ngegali info lebih dalam lagi. Lanjut ke malam harinya. Aduh, dah curiga nih gua Tuan Putri gagal lagi. Hari ini interogasinya adalah ramen. Nggak boleh tahu makan mie ayam malam-malam, ntar gendut. Betul, nggak bagus buat kesehatan. Wanjai, Tuan Putri berhasil coy. Enak banget bejir. Mama aku pengen. Capek banget, bocor terus. Setelah dikasih informasi hari ini, lagi-lagi Raja Iblis masih belum puas. Terus tiba-tiba Tortura didatengin sama dua interrogator tingkat menengah yang nawarin diri buat menginterogasi Tuan Putri. Besoknya datang deh mereka ketemu sama Tuan Putri. Mereka namanya Yuki dan Inki. Gua kira serem anjir mukanya. Dan katanya mereka ini punya jurus yang bakal bikin Tuan Putri tersiksa. Dan jurus mereka adalah main game. Game doang. Tuan Putri udah dewasa bos, nggak mau dia main ginian. Kayaknya seru ya. Tuan Puki, wits, hampir saja. Gua udah latihan keras dari kecil. Kagak mungkin gua main game bocah bareng sama... Aslinya gue pengen punya temen anjing. Ya udah, ayo main bareng. Ya, jiwa kesepiannya Tuan Putri nggak bisa bohong dan akhirnya bocor lagi rahasianya. Lagian ini pasukan Raja Iblis siksaannya aneh banget. Ngapa dah? Abis selesai main, Tuan Putri malah beneran jadi temen coy. Bahkan tukeran nomor WA juga sama Yuki dan Inki. Lah, itu lu bawa HP mending buat minta tolong wey. Interogasi masih berlanjut. Besok harinya petugas interogasi ganti nih. Dia namanya Kuroru, si penjinak monster. Kali ini bakal serem nih, karena Kuroru bawa monster yang lucu banget anjrit. Tapi ya elah, Tuan Putri kagak bakal lemes sama yang gemes-gemes. Yakin dek, mau nangis tuh dedek beruang, bolanya gua ambil. Si anjing ada gila-gilanya lu. Lu juga aslinya sedih gak sih? Mana ada, gua nggak ada ya kasihan-kasihan sama... Maaf
Maaf Dedek Beruang, tadi cuma acting kok. Harusnya Tuan Putri menang nih, karena si Kuroro sendiri yang nggak tahan lihat Dedek Beruang disiksa. Tapi karena ngelihat persahabatan mereka berdua, Tuan Putri jadi tersentuh dan ngebocorin rahasia kerajaan lagi. Lah, gimana sih? Lanjut, sekarang interogasinya Tuan Putri ada di tempat berbeda, yaitu pemandian air panas. Kali ini dia ketemu sama Giant yang jadi petugas interogasi. Gede banget bejir. Tapi yang namanya Tuan Putri, dia udah sering perang di mana-mana. Dia nggak bakal kegoda dan manja gegara pemandian air panas. Gini doang mah sepele. Keren banget Tuan Putri gue. Tuh nggak pernah manja-manja ya. Sini mama peluk. Wah, kenyal banget bejir. Mau jadi dede bayi aja ah. Ah, udah susah ini ler. Bocor lagi dah itu rahasianya. Next, interogasi selanjutnya bareng sama Tortura lagi. Kali ini adalah biskuit gorila. Jadi ini tuh biskuit, dalamnya ada coklat dan di luarnya ada gambar gorila yang beda-beda. Cih, cemilan rakyat miskin. Ya kan Tuan Putri? Kayaknya enak ler. Tuan Puki, aja, nggak bakal gua kegoda. Makan tuh sampai habis. Gini doang mah easy. Mbak. Mbak, itu gambarnya beda-beda. Woi, makanya pelan-pelan anjing. Mbak. Mbak. Oke, gua ngaku oke. Bocor lagi. Besoknya Tuan Putri didatengin sama Yuki dan Inki, terus diajak main ke taman. Cuma Tuan Putri harus minta izin dulu nih ke Tortura. Cuma ya kagak diizinin dong. Masa Tuan Putri mau dibebasin main ke taman? Tapi Tortura ngasih syarat. Kalau Tuan Putri mau ngasih satu rahasia lagi, dia bakal diizinin main di taman sama Yuki dan Inki. Tadinya masih tahan nih Tuan Putri. Cuma setelah dapat WA dari Yuki dan Inki yang nungguin Tuan Putri di taman bermain, Tuan Putri jadi tersentuh nih dan ya, bocor terus dah tuh rahasia kerajaan. Gak lama kemudian, Tuan Putri nyusul, terus main bareng deh mereka. Ini sebenarnya musuh tapi kok malah jadi sahabatan anjrit. Di malam harinya, kayak biasa Tortura ngasih laporan. Dan dia kaget nih, karena nanti yang bakal interogasi Tuan Putri adalah anak dari Raja Iblis yang namanya Mao Mao. Besoknya datang deh anak dari Raja Iblis yang, oh my god, gemes banget bayi 2 liter. Tapi mau segemes apapun, dia tetap anak dari Raja Iblis. Tuan Putri harus tetap nahan diri biar gak ngebocorin informasi. Cuma tiba-tiba bayi 2 liter ini nangis. Soalnya dia tuh gagal mulu waktu interogasi dan ngerasa jadi anak nggak berguna. Stop bayi 2 liter, kamu harus tetap berjuang. Ayo interogasi aku. Woi, itu musuh kenapa disemangatin anjir? Sekarang interogasi Tuan Putri adalah mecahin plastik. Peletok-peletok. Wah, satisfying bejir. Sekarang jurus peletokan massal. Peletok. Untung aja Tuan Putri bisa nahan sampai semua plastiknya pecah. Mau jelas sedih dong interogasinya gagal lagi. Cuma ya bocor lagi karena si Tuan Putri nggak tahan ngelihat gemesnya si bayi 2 liter ini. Terus hasil interogasi ini langsung diserahin ke Raja Iblis. Karena ini hasil pertama dari interogasi anaknya, taruh di figura, cepet. Lah, sayang anak juga ini si Raja Iblis. Next, interogasi hari ini Tortura pakai baju Cina. Soalnya siksaan hari ini adalah bakpao. Tapi ini perlu diceritain lagi nggak sih coy? Ya kalian tahulah endingnya gimana. Si Tuan Putri nggak bisa nahan dan bocor lagi informasi kerajaannya. Singkat cerita, di malam harinya Tuan Putri didatengin sama seseorang. Dia adalah Lord Britan, kasatria dari kerajaan yang bertugas nyelamatin Tuan Putri. Dia bisa masuk soalnya dia udah bikin sihir yang bikin satu kota tidur semua. Akhirnya ada yang nolongin anjir. Sebenarnya Tuan Putri juga berbunga-bunga gitu, ditolongin sama seorang kesatria. Kayak di film-film gitu kan. Seorang putri diselamatin sama seorang kesatria tampan. Wanying topeng reok. Akhirnya diselamatin tuh Tuan Putri pakai sihir teleportasinya Lodge. Nah, buat aktifin sihir ini, Lodge harus konsentrasi, komat kamit baca manga sambil nyentuh tubuhnya Tuan Putri. Woi, tangan lu. Woi, minggir lu cabul. Ya, Tuan Putri nggak berhasil diselamatin. Bejir lah. Lanjut, kita bakal diliatin sama si Raja Iblis yang masih belum puas sama hasil interogasinya Tortura. Akhirnya Tortura dipanggil tuh sama Raja Iblis. Si Raja Iblis ini meragukan kemampuan Tortura. Soalnya semua informasi yang didapat tuh nggak pernah memuaskan. Terus Tortura disuruh buat menginterogasi Raja Iblis. Kalau Tortura gagal, jabatannya sebagai ketua interogasi bakalan dicabut. Dikeluarin deh bir kalengan sama Tortura. Cih, Raja Iblis dikasih bir kalengan, minimal extra jos bos. 高く持ち上げます。 Ayo, ini kalau busanya hilang nggak seger lagi loh. Oke, gua kalau cebok pakai sikat sepatu. Ngaku bejir.
Rasanya kayak di surga. Woi, lu iblis anjing, mana bisa ke surga? Next, kita bakal balik ke Tuan Putri. Kayak biasa bakal ada interogasi. Tapi bedanya, kali ini yang diinterogasi adalah si Peler. Hah, tenang, gua nggak kayak si Putri Dungu ini. Has, bacot sini lu. Woi, enggak, gua masih bisa jaga rahasia. Wah, enak banget bejir. Ya, akhirnya si Peler ikutan ngaku. Pedang sama Tuan Putri kagak ada bedanya anjir. Besok harinya, interogasi dilakuin sama Kuroru si penjinak monster. Kali ini beneran monster coy. Kuroru bawa anjing raksasa. Wanjay, sekali geplak bakal tepar kalau... Nih, coba cium kakinya. Bau bensin. Dia apaan sih aneh lu? Udah, cium aja nih cium. Bejir, bikin sakau. Dah lah cok, capek nih orang dikasih botol kecap juga ngaku kayaknya. Lanjut, interogasi hari ini Tuan Putri diajak ke taman bermain bareng sama Mao Mao dan kawan-kawan. Di sini Tuan Putri cuma nemenin si bayi 2 liter ini ngevlog. Dia nggak bakal ikutan main. Soalnya dia kan Tuan Putri kerajaan. Kagak level dong main di taman kayak rakyat jelata. Tapi aslinya gue pengen ikut main bejir. Apalagi Tuan Putri diajakin main sama bayi 2 liter ini. Makin nggak bisa nahan dia. Dan akhirnya Tuan Putri masuk jebakan, terus bocor lagi deh rahasia kerajaan. Tapi walau begitu, Tuan Putri kelihatan seneng banget main di taman sama kawan-kawan. Hari berikutnya interogasi Tuan Putri ada di luar ruangan lagi. Kali ini dia sama Tortura ada di pinggir kali. Dan interogasinya adalah marshmallow bakar. Tuan Putri belum pernah nyoba nih marshmallow bakar. Terus disuruh nyobain sama Tortura. Tapi walaupun rasanya enak, untung aja kali ini Tuan Putri bisa nahan. Hah, gampang bos. BTW kalau gua ngasih 4 rahasia, gue dapat marshmallow 4 biji kan? Lah, nggak gitu konsepnya anjir. Nggak lama kemudian, Tortura dapat telepon nih. Katanya Raja Iblis masih belum puas dan Tortura harus menginterogasi Tuan Putri lagi. Cuma Tortura kasihan. Interogasi 2 kali sehari tuh bisa berat banget buat Tuan Putri dan Tortura nggak tega. Yang berat banget apanya anjir? Terus Tuan Putri juga ngeliat kalau Tortura tuh wajahnya kelihatan galau. Terus diceritain sama si Peler. Dia sempet nguping kalau Tortura disuruh sama Raja Iblis buat interogasi Tuan Putri lagi. Cuma Tortura tuh ngerasa nggak tega. Mungkin Tuan Putri juga ngerasa kasihan. Jadi dia datengin Tortura sambil ngobrol-ngobrol. Nah, waktu ngobrol, Tuan Putri sengaja ngebocorin rahasia ke Tortura biar Tortura nggak galau lagi. Rada kaget kan Tortura, tapi dia juga seneng. Dan sebagai gantinya, dia manggil Yuki dan Inki biar mereka bisa main bareng sama Tuan Putri. Besok harinya, karena kemarin Tuan Putri panas-panasan di kali, kulitnya jadi belang nih. Terus dia diajakin buat perawatan badan sama Giant. Cuma Tuan Putri nggak sadar. Dia diem-diem masuk ke dalam jebakan dan bocor alus deh rahasia kerajaannya. Next, hari berikutnya interogasi dijalanin di malam hari. Tuan Putri disuruh berkeliling di rumah angker dengan jurik-jurik yang udah disiapin sama Tortura buat nakutin Tuan Putri. Sebenarnya petugas hari ini tuh Yuki. Cuma dia lagi sakit gegara masuk angin. Langsung kaget tuh Tuan Putri dan pengen jengukin Yuki. Tapi nggak dibolehin sama Tortura sebelum interogasi hari ini selesai. Ya udah gue kasih 1 rahasia deh. Oke, berangkat. Astaga, kalian ini aslinya musuh loh weh. Mana juriknya nggak disuruh pulang dulu lagi. Sementara pindah ke Raja Iblis, dia lagi naikin jabatan Mao Mao si bayi 2 liter karena udah berhasil ngelakuin interogasi. Selain itu, dia juga ngasih hadiah lain sesuai yang anaknya minta. Mulai dari gendong keliling istana, masak-masakan, kuda-kudaan, rumah-rumahan, main di taman. Ya pokoknya sayang anak banget lah Raja Iblis satu ini. Aneh sekali ini jalan ceritanya. Ya oke lah, lanjut. Balik ke interogasi Tuan Putri. Kali ini Tuan Putri nggak bisa bercanda lagi. Soalnya Tortura udah bawa besi panas buat Raclette cheese. keju. Ya, lelehin keju. Anjir lah, gue kira bakal disiksa. Dan ya, bisa ditebak, bocor terus. Hari besoknya Tuan Putri nggak ngejalanin interogasi. Soalnya hari ini jatah buat periksa kesehatan. Tapi ini kok panik si Tuan Putri. Oh, takut jarum si anjing. Pendekar takut jarum suntik. Ah, mama jangan tusuk aku. Udah selesai jablay lebay lu. Lanjut di malam hari. Aduh, orang ini lagi, Cok. Lodge Britan, si kesatria kerajaan masih belum menyerah menyelamatkan Tuan Putri. Triknya sama, dia bikin para pasukan Raja Iblis tidur semua. Tapi bedanya, sekarang dia udah belajar sihir teleportasi lain. Dia udah nggak perlu megang tubuhnya Tuan Putri. Tapi yang jadi masalah, dia nggak bisa mindahin makhluk hidup dan benda mati bareng-bareng. Jadi, Tuan Putri sama bajunya dipindahin secara terpisah. Woi bang, nggak bisa gitu anjing. Nggak apa-apa ding, yang penting selamat. Woi nggak bang, bercanda woi. Minggir kau motherfucker.
Ya, gagal lagi usaha si kesatria burik buat nyelamatin Tuan Putri. Lanjut ke kegiatan interogasi. Sekarang Kuroro kebagian jadi petugas interogasi. Sekarang dia pakai 2 kucing gemas buat godain Tuan Putri. Nggak usah ditanya Tuan Putri berhasil apa enggak, udah pasti bocor terus. Malam harinya kita diliatin sama Tortura yang dikasih kabar sama ajudan Raja Iblis kalau semua kegiatan besok diliburkan. Soalnya si Raja Iblis mau nemenin anaknya buat ikutan lomba di sekolah. Anjir, beneran sayang anak ini Raja Iblis, cok. Besoknya mulai tuh acaranya. Tortura juga ikutan datang sambil bawa Tuan Putri dan kawan-kawan buat nyemangatin Mau-Mau. Si Raja Iblis juga duduk paling depan tuh buat ngeliat anaknya. Weh, ini kameranya rusak gimana sih ah? Itu lensanya belum dibuka, bodoh. Ya pokoknya di sini banyak perlombaan lah, mulai dari lomba lari sampai ngelemparin biji kuda. Terus ada satu lomba nih, dimana lombanya ini si anak nanti main balap karung bareng sama orang tuanya. Dan di saat itu juga akhirnya Tuan Putri bakal ngeliat sosok Raja Iblis yang jadi musuh utama kerajaan. Ah, palsu nih, masa Raja Iblis sayang anak bejir? Di sini Tuan Putri sama si Peler nganggep kalau Raja Iblis yang mereka lihat sekarang tuh palsu. Masa iya Raja Iblis sifatnya baik hati, tidak sombong dan gemar menabung? Tapi setelah ini bakal ada lomba yang nunjukin sifat asli si Raja Iblis. Jadi nanti lombanya itu anak-anak dikasih sebuah kertas. Nah, anak-anaknya nanti disuruh minjem barang yang tertulis di kertas itu. Contohnya anak ini nih, disuruh minjem mobil SUV. Ada gila-gilanya cok, bocah disuruh nyetir mobil segede gaban. Nah, terus si Raja Iblis tuh udah nyuruh orang buat ngatur kertas yang bakal diambil sama Mau-Mau. Dan tulisan yang didapat sama bayi 2 liter ini adalah orang yang paling disayang. Wah, pasti anak gua milih bapaknya daripada Tuan Putri. Dia apaan sih lu Raja Iblis? Bikin lombanya kayak bocah puber anjir. Tapi ternyata Mau-Mau nggak milih bapaknya, tapi dia juga nggak milih Tuan Putri. Lah terus siapa bang? Mau-Mau ternyata lebih milih ibunya coy. Kok cakep anjing? Nggak apa-apa ya Iblis, jangan kena mental. Setelah lomba ini selesai, Raja Iblis ngasih sambutan sekalian jadi penutup buat acara lomba hari ini. Selain itu, Tuan Putri ketemu sama ibunya Mau-Mau yang sekaligus Ratu Iblis dan bilang makasih karena Tuan Putri sering ngajak main anaknya. Ini keluarga Iblis tapi baik, gimana sih ceritanya? Anaknya juga dirawat bareng-bareng loh. Lebih bahagia daripada keluarga gua anjir. Lanjut, kita diliatin sama masa lalu Yuki dan Inki yang lulus dari sekolah. Di sini mereka curhat nih mau jadi apa di masa depan. Setelah ngobrol-ngobrol, mereka mutusin buat jadi petugas interogasi. Nah, setelah jadi petugas interogasi, mereka sekarang mau ngajuin diri buat naik pangkat ke Raja Iblis. Tapi waktu ujian, mereka malah dorong-dorongan bokong yang jelas sama sekali nggak bikin Raja Iblis tertarik. Terus Yuki dan Inki ketemuan sama Tuan Putri. Mereka minta saran gimana caranya biar mereka lulus di ujian kenaikan pangkat ini. Terus si Tuan Putri bilang, coba pakai sesuatu yang disukain sama Raja Iblis. Langsung dicoba tuh. Mereka tetap pakai cara dorong-dorongan bokong. Tapi bedanya, kali ini Yuki dan Inki bawa si bayi 2 liter. Langsung meleot dong si Raja Iblis kalau sama anaknya. Akhirnya Yuki dan Inki berhasil deh ngelewatin tes ini. Tapi nggak ikutan main juga sih bang. Balik ke Tuan Putri, sekarang dia lagi jalan-jalan malam sama Giant. Ngeliat bintang, beli bakpao rasa aspal, pokoknya seneng-seneng lah. Tapi kebahagiaan ini nggak bakal berlangsung lama. Karena sebentar lagi Tuan Putri bakal diinterogasi sama seseorang yang kejam. Dia namanya Vanilla, salah satu anak dari keluarga Pescut. Ini tuh marga vampir yang terkenal kejam dan gak punya perasaan di pasukan Raja Iblis. Dan interogasi yang bakal dijalanin Tuan Putri adalah roller coaster. Aduh, jelek nih firasat gua. Vanilla bilang kalau Tuan Putri mau ngebocorin rahasia, Tuan Putri nanti bakal dimaafin biar nggak jadi naik roller coaster menakutkan ini. Mau nyoba dong, kayaknya seru deh. Loh, terus naik tuh mereka berdua. Cuma sebenarnya di sini tuh Vanilla yang takut. Dia aslinya nggak berani naik roller coaster. Terus Tuan Putri yang sadar sama kejadian ini langsung nenangin Vanilla dan megang tangannya biar dia nggak takut lagi. Abis itu Vanilla malah seneng karena dia sekarang punya teman baru dan diajakin main juga sama Tuan Putri. Bahkan sampai diliatin tuh foto-fotonya sebelum tidur. Sementara kita ke keluarga Raja Iblis dulu. Mereka di sini lagi ngajarin Mau-Mau masak cookies. Nah, sebelum mulai masak, mereka tuh harus nunggu si menteganya leleh. Bete kan si Mau-Mau harus nunggu lama buat masak. Akhirnya bapaknya maju deh. Api siksa kubur. Tada, langsung leleh dan bisa mulai buat masak-masak deh. Oh my god, romantis dan harmonis sekali keluarga Iblis ini. Balik ke Tuan Putri, kayak biasa dia bakal ngejalanin interogasi sama Tortura. Tapi sebelum itu dia dikasih kue yang tadi dimasak sama Mau-Mau. Interogasi hari ini adalah teh. Ya elah, teh doang. Di warung Madura banyak bre. Apalagi Tuan Putri ada kue dari Mau-Mau. Makan dulu kali ya biar gak ngiler. Duh, seret nih. Nan desu ka? Bejir, dijebak gue.
Karena seret dan juga kegoda sama teh yang dibuat Tortura, ya nggak usah berharap banyak, bocor lagi dah rahasia perusahaan. Besok harinya Tuan Putri ketemu lagi sama Vanilla yang bakal jadi petugas interogasi. Dan kali ini Tuan Putri dibawain sebuah kue yang dibuat sendiri sama Vanilla. Cuma si peler bilang, jelek banget kayak lumpur kering. Langsung kena mental lah si loli vampir. Tapi Tuan Putri di sini ngebelain Vanilla. Walaupun bentuknya jelek, Tuan Putri bisa ngerasain jerih payah dan usaha Vanilla buat bikin kue ini. Ngedenger kata-kata barusan, Vanilla langsung nangis dan terharu. Terus nyuruh Tuan Putri makan kuenya tanpa harus ngebocorin rahasia. Lanjut ke besok harinya, Tuan Putri ngejalanin interogasi di luar bareng sama Yuki, Inki, dan juga Tortura. Interogasi hari ini adalah buat mecahin balon di atas kepala musuhnya. Tapi Tortura salah strategi. Walaupun harus ngelawan 3 orang, Tuan Putri itu orang yang jago dalam ilmu pedang. Mau diserang pakai senapan mesin juga kagak ngefek bro. Akhirnya jiwa licik Tortura muncul nih. Biar mereka nggak kalah, dia manggil teman-teman yang lain buat mecahin balonnya Tuan Putri. Tapi lama-lama, bukannya mecahin balon, mereka malah pada asik main di pantai dan kagak tahu dah tuh hasilnya gimana bejir. Di malam harinya, anjir lah, bang pulang bang, sumpah kagak guna lu. Kisama, nani mono da? Nah kan, malah ketemu raja terakhir anjing. Mau diserang kayak mana kagak ada yang tembus coy. Terus Lodge ngasih serangan gede banget nih ke Raja Iblis. Tetap kagak mempan, malah dia sendiri yang jatuh. Cuma dia malah ditolongin sama Raja Iblis. Lodge kaget dong, kenapa Raja Iblis malah nyelamatin manusia. Si Raja Iblis bilang dia tuh nggak ada niatan buat nyerang Lodge. Dia cuma nggak sengaja ketemu abis pulang dari acara nonton konser idol. Wait, what? Selain itu, si Raja Iblis juga ngelihat emblem salib di zirahnya Lodge. Itu dari anime sebelah kan? Lah, kok tahu bejir? Ya kan gue juga nonton. Raja Iblis nonton anime, mantap. Akhirnya mereka malah ngobrolin anime. Terus Lodge mutusin buat balik ke kerajaan setelah tahu kalau nggak semua iblis itu jahat. Sekarang ke Tuan Putri, lagi-lagi dia diinterogasi sama Vanilla. Kali ini Tuan Putri ditawarin buat main kartu. Nggak, kayak bapak-bapak pos ronda bejir. Tapi Vanilla bilang, kasih rahasia sepele doang nggak apa-apa deh. Yang penting Tuan Putri ngaku dan mereka main kartu. Terus Tuan Putri sadar kalau sebenarnya Vanilla tuh bukan mau interogasi. Dia cuma pengen main bareng sama Tuan Putri. Akhirnya Tuan Putri ngasih satu rahasia. Walaupun dia ini seorang kesatria yang tangguh, tapi sebenarnya Tuan Putri tuh pengen punya temen. Walaupun dulu pernah dihianati sama temennya sendiri. Dan hal kayak gini juga dirasain sama Vanilla. Karena udah ngasih tahu rahasianya, akhirnya mereka berdua main bareng deh. Lanjut ke interogasi besok hari. Kali ini petugasnya adalah Kuroru. Dan kayak biasa dia pakai binatang. Dan kali ini adalah si anjing gemas. Ayo coba lempar bolanya. Tuh gemesnya. Tuan Puki, bejir kehipnotis. Sebagai seorang Tuan Putri, dia kagak bakal kegoda buat main sama binatang-binatang gemas. Apalagi selama berpetualang, dia udah sering ketemu hewan-hewan lain. Jadi nggak mungkin dia. Tapi yang ini gemes banget bejir. Ucuk. Bocor satu lagi deh rahasia kerajaan. Sekarang ke Raja Iblis, setelah informasi kekumpul, dia berniat pakai informasi ini buat nyerang kerajaan. Terus dia nyuruh ajudannya buat manggil Gecko, seorang ninja kepercayaan Raja Iblis. Tapi setelah dipanggil, ternyata Gecko tuh mau resign. Soalnya dia punya cita-cita jadi penulis. Tapi Gecko langsung ngurungin niatnya buat resign gara-gara ngeliat si Raja Iblis murka. Lagian Gecko udah ketuaan juga buat ngejar cita-citanya. Tapi malah makin ngamuk lagi si Raja Iblis. Dia bilang gak ada kata terlambat buat Gecko ngeraih impiannya jadi seorang penulis. Si Raja Iblis juga ngizinin Gecko resign buat ngejar cita-citanya. Wah nying, baik bener lu. Sekarang balik ke Tuan Putri, di sini dia malah turu. Terus dia ngelindur sambil bilang makasih ke Tortura dan kawan-kawan yang udah bikin dia makan makanan enak. Dan juga si Peler yang udah nemenin perjalanannya selama ini. Terus di malam harinya, sebuah insiden muncul di mana sihir yang lagi diteliti pasukan iblis meleduk dan bikin orang di kota iblis berubah jadi bayi. Ah, siapa lagi dah? Wah, Tortura mode bayi gemes banget anjir. Makin susah lah Tuan Putri buat ngelawan waktu interogasi. Selain harus nahan makanan enak, dia juga harus nahan keimutan Tortura dan kawan-kawan. Makin bocor teruslah rahasia kerajaannya. Besok harinya, Tortura datang lagi. Efek sihir yang bikin jadi bayi mulai hilang dan sekarang Tortura jadi cewek remaja. Cuma, ini juga berpengaruh ke skill masaknya. Soalnya dulu Tortura nggak terlalu jago masak dan sekarang tangannya jadi luka-luka. Tortura juga minta maaf tuh, siapa tahu masakannya nggak enak. Dan kayak kasus-kasus sebelumnya, Tuan Putri jadi tersentuh terus bilang ke Tortura buat tetap semangat. Dan seperti biasa, rahasia kerajaan tetap bocor.
Singkat cerita, besok harinya tubuh Tortura udah balik ke semula dan bakal menginterogasi Tuan Putri. Kali ini tantangan Tuan Putri adalah pizza. Nah, makin goyah nih Tuan Putri. Soalnya dia suka banget sama pizza. Cuma nggak semua pizza dia doyan. Ada beberapa topping yang Tuan Putri nggak suka. Wait, tenang, bisa milih lur. Mau topping favorit? 2 topping? 4 topping? Oke, gua kasih 1 rahasia. Gampangan banget, bejir. Pindah ke tempat lain, kita bakal diliatin sama Vanilla yang lagi seneng punya teman baru, yaitu Tuan Putri. Terus dia mau memberanikan diri nih ngajak Tuan Putri main. Dan dia bakal ngajak Tuan Putri main ski. Soalnya dia pernah nguping kalau Tuan Putri suka main ski. Mama, ayo pesen 1 lapangan ski. Weh, kalem pak, kalem. Oke, kenalin ini bapaknya Vanilla. Terus ini adiknya. Bukan dong, ini emaknya. Bapaknya Vanilla tiba-tiba ngajak istrinya buat booking 1 lapangan ski. Soalnya bapaknya kaget bukan main setelah Vanilla ngomong mau main ski sama temennya. Karena orang tuanya tuh tahu kalau Vanilla ini nggak punya temen. Jadi demi anaknya ini, orang tuanya langsung booking 1 lapangan ski. Let's go baby! Besoknya langsung datang tuh Tuan Putri dan Vanilla ke lapangan ski yang udah di-booking seharian. Tuan Putri di sini ngiranya Vanilla tuh bakal menginterogasi biar dia ikut main ski. Padahal bukan gitu maksudnya anjim. Tapi Vanilla juga malu buat ngomong kalau dia tuh sebenarnya pengen ngajak main doang. Akhirnya Vanilla main sendiri tuh. Cuma dia kan kagak bisa main ski nih. Akhirnya kepleset dan jatuh. Cuma untung aja Tuan Putri sigap banget nolongin Vanilla. Mungkin karena seneng dan terharu, Vanilla ngomong kalau ini tuh bukan interogasi. Dia cuma pengen main sama Tuan Putri sebagai teman barunya. Tuan Putri juga ikutan seneng dong. Dan akhirnya happy-happy main ski deh mereka. Lah si player bisa ski juga anjir. Next, besok harinya Tuan Putri interogasi sama Tortura lagi. Tapi di sini Tortura ngeliat mukanya Tuan Putri tuh nggak enak. Setelah diperiksa, ternyata Tuan Putri lagi sakit. Akhirnya Tuan Putri disuruh istirahat. Cuma Tuan Putri nggak terima coy. Masa iya seorang kesatria dikasihani sama musuhnya? Nggak etis dong. Wah, empuk banget bejir. Atau capek. Singkat cerita sekarang Tuan Putri udah sembuh total dan bakal ngejalanin interogasi kayak biasa. Tapi sekarang gantian Tortura yang mukanya nggak enak. Setelah ditanyain sama Tuan Putri, ternyata hari ini mungkin hari terakhir Tortura buat menginterogasi Tuan Putri. Soalnya besok tuh bakal ada transfer pegawai. Jadi ada kemungkinan Tortura dan kawan-kawan bakal pindah tugas juga. Jadi agak sedih dong episode hari ini. Cuma biar pertemuan terakhir mereka nggak sedih, Tortura bakal ngajak teman-teman yang lain. Dan Tuan Putri juga berusaha sekuat tenaga biar mulutnya nggak bocor. Ya walaupun tetap bocor terus sih. Besok harinya muncullah pengumuman transfer pegawai. Setelah dilihat, ternyata Tortura masih jadi petugas buat menginterogasi Tuan Putri. Dan nggak cuma Tortura doang, teman-teman yang lain juga masih satu kelompok. Ya, terus buat apa dong? Nggak ada bedanya anjing. Lanjut, sekarang kita diliatin Tuan Putri sama si peler ada di sebuah tempat antah berantah. Nggak lama kemudian, mereka bangun dan ketemu Raja Iblis. Terus diceritain deh, kalau mereka tuh kesamber bledek waktu main basket dan kelempar ke dunia lain. Nah, si Raja Iblis bangun duluan 2 jam sebelumnya. Terus dia meriksa kondisi dunia baru ini. Jadi, dunia ini tuh dikendaliin sama Raja Kegelapan yang jahat. Nah, buat ngalahin Raja Kegelapan ini, harus ngelawan 4 prajurit kegelapan dulu. Dan kebetulan udah dikalahin tuh sama Raja Iblis. Udah dikalahin? Oke, lanjut. Terus Raja Iblis ketemu sama Garyuo. Dia kekuatan kegelapannya tuh level 100. Bakal sengit dong. What? Ya, oke, mungkin lawan selanjutnya lebih ganas. Abis itu Raja Iblis ketemu sama para pengawal Raja Kegelapan yang levelnya di atas 5000. Wow, level 5000 coy, pasti udah gua kalahin. Bejir. Terus ketemu deh Raja Iblis sama Raja Kegelapan dengan kekuatan kegelapan level 980.000. Nah, ini pasti sengit nih. Diserang pedang aja nggak mempan. Pasti kalau Raja Iblis diserang bakal... Wanjir, Mujan mana sanggup. Akhirnya kalah deh Raja Kegelapan. Raja Iblis tuh nggak tahan ngelihat kejahatan si Raja Kegelapan di dunia ini. Apalagi setelah masuk ke Isekai, Raja Iblis jadi berasa masuk anime bejir. Ya, lu kan emang anime bang, gimana sih? Setelah kekalahan Raja Kegelapan, dunia ini sekarang udah terang benderang lagi. Terus Raja Iblis dan kawan-kawan ngumpul buat nyelesain acara mereka, yaitu main basket. Cok lah.
Buah kekok. Gimana coy cerita hari ini? Jujur ini anime emang agak lain, tapi gue juga ketawa-tawa nonton dari episode pertama sampai habis. Banyak banget plot twistnya coy, dan lucu-lucu gitu. Kagak bosen sama sekali gue nonton ini anime. Kagak mikir-mikir banget, lucu, ya enteng lah ceritanya. Oke lah, segitu dulu coy cerita hari ini. Mungkin kalau mau ngasih saran anime buat dibahas, bisa ditulis di kolom komen. Ntar kalau asik gue bahas dah. Jangan lupa lonceng dipencet biar nggak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy, ciao.